menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 24 Juli 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Hasil manis kompak diperoleh tim putra dan putri skuad Honda DBL Indonesia All-Star 2022 di gelaran SWOS Turnamen. Berlangsung di Amerika Serikat, Justin Jaya Wiyanto CS dan Brilia Tumanduk serta kawan-kawan meraih kemenangan dalam dua laga beruntun pada Sabtu 23 Juli. Berkat hasil positif ini, anak-anak All-Star sukses melaju ke babak semifinal yang akan berlangsung pada Minggu 24 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Derajat Sugiri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Giri. Baik Tribuners, untuk laga SWOS Turnamen kali ini ya, skuad Honda DBL All-Star melangsungkan dua pertandingan di hari Sabtu, hari ini 23 Juli 2022. Dari dua pertandingan, baik tim putra dan tim putri menyapu bersih dua laga dengan kemenangan. Hasil ini membawa mereka berhak melaju ke babak semifinal sekaligus menjaga asa untuk meraih gelar juara SWOS Turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat kali ini. Begitu. Baik, terima kasih rekan Giri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan point guard tim putra serta shooting guard dari tim putri. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi yang terakhir gamenya seru, lebih seru daripada game pertama soalnya pressure lebih banyak, terus lawannya juga lebih bagus. kesulitannya apa tadi? Pertama mungkin kesulitannya kayak awal tuh nggak bisa, poinnya kurang gitu kan, apalagi waktu itu poinnya sempat tim lawan tuh leading, terus kayak juga sempat poinnya kayak lumayan lah lawannya juga, terus ketikung sama price mereka sama double team mereka. Kesulitannya apa di match tadi? Kenapa? Kesulitannya apa di match tadi? Di match terakhir? Kesulitannya mungkin kayak susah passing, susah buat poin karena di double team terus gitu. Oke, next. buat next game? Persiapan buat next game-nya mungkin evaluasi dari yang tadi, kayak kalau misalkan di double team gimana, terus kalau misalkan nggak bisa passing tuh gimana, terus sama komunikasinya juga harus ditingkatin. Oke. Sehari main 2 kali kedodoran nggak fisiknya? Sehari main 2 kali, untungnya sih tadi yang game pertama kan nggak terlalu seberat yang game kedua, jadi mungkin untuk game 2 kali yang ini kayak yaudah nggak terlalu capek. Optimis juara nggak ini? Optimis lah pasti juara. Oke. Seru banget pastinya, pastinya juga kita dapat pengalaman baru lah dari pertandingan hari ini. Apa kurangnya kita buat hari ini, cukupnya di game kedua tadi kita agak sedikit error, cuman bisa bangkit lagi dan bisa ambil game kedua tadi. Buat pertandingan selanjutnya gimana gitu persiapannya? Kita pastinya targetnya pastinya juara. Mudah-mudahan di game berikutnya kita bisa lolos ke final dan bawa pulang untuk Indonesia. Kekurangannya apa dari tadi? Kurangnya tadi terlalu banyak turnover dari segi game, turnover itu terlalu banyak, dan kemudian besok kita perbaiki lagi untuk biar turnover kita agak lebih kurang lah. Kirap opor api abadi atau torch relay yang diambil sejak Sabtu kemarin telah sampai di kota Solo pada Minggu 24 Juli. Sebelumnya obor untuk ASEAN Para Games 11 diambil dari Merapen, Grobogan, lalu dibawa ke Semarang, Sukoharjo, dan Karanganyar, kemudian selanjutnya dibawa ke Solo. Di kota terakhir atau tuan rumah ASEAN Para Games 11 2022 Solo, api abadi dibawa oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Wahyu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Kirap obor atau torch relay yang ASEAN Para Games saat ini sudah berada di kota Solo yang sebelumnya tadi pagi dibawa oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua Inaspok yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Selain Menteri dan Gibran Rakabuming Raka, Touch Relay juga dihadiri beberapa artis, yakni ada Rian Masif, Mario Lawalata, Ferry Mariadi, Deswita Maharani, serta Erika Karlina. Di kota terakhir ini, Touch Relay dibawa dari mulai Purwosari dan berakhir di Plaza atau di depan Balai Kota Surakarta. Touch Relay awalnya diberikan oleh perwakilan dari Inaspok, yakni Henry Oka, kepada Menteri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya dibawa ke Stadion Sriwedari untuk diserahkan kepada Ketua NPC, yakni Seni Marbun. Selanjutnya Touch Relay dilakukan berputar di Stadion Sriwedari dan berlanjut dari Stadion Sriwedari hingga ke Ngeladak dan diberikan ke Wali Kota Solo atau Ketua Inaspok Gibran. Selanjutnya Gibran membawa obor Touch Relay ke Balai Kota dan ditaruh di depan Plaza Balai Kota Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf Sandiaga mengatakan bahwa ini menjadi target untuk Asian Para Games sendiri di Kota Solo menjadi target juara utama, dan dia mengatakan dengan adanya APG yang ke-11 ini di Kota Solo bisa membangkitkan ekonomi kreatif dan pariwisata pasca pandemi. Dirinya pun juga berharap nantinya untuk destinasi di daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti di Kota Solo untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut tayangannya untuk Anda. Jalan-jalan ke Purwosari sambil melihat burung berkicauan. Berkumpul bersama kita di pagi hari ini bersama Mas Wali Touch Relay ASEAN Para Games 2022. Mas Wali, Pak Ketua Inas, Pak NPC kita hari ini, para atlet dan semua. I'd like to welcome you also. Sawadika, Pak Tongka, Madam Thailand, Rona Wandi from APSF, who's here today with also Mr. Lim from KL to commemorate officiating the Touch Relay for the ASEAN Para Games, the 11th ASEAN Para Games. Jadi mengawali sambutan ini saya ucapkan terima kasih partisipasi masyarakat Kota Solo pada Touch Relay ASEAN Para Games. Ini adalah bagian daripada kita mulai menyemangati rencananya pembukaannya yang akan dilakukan tanggal 30 Juli. Dan Touch Relay ASEAN Para Games ini juga diikuti oleh para sports federation dari seluruh ASEAN, dan yang terpenting juga masyarakat bisa mulai memberikan support karena kita akan menyambut 1.800 atlet dari mancanegara yang kita harapkan menjadi kebangkitan bukan hanya olahraga kita, tapi juga kebangkitan pariwisata dan ekonomi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tanpa ragu meresmikan turnamen Edi Rahmayadi Cup 2022 di Stadion Telaga Medan pada Sabtu 23 Juli. Dengan mengetuk mikrofon sebanyak 3 kali, Piala Edi Rahmayadi itu pun terlaksana tanpa ada gangguan. Namun di sisi lain, Asprof PSSI Sumatera Utara telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan kompetisi Edi Rahmayadi Cup 2022. Menurut mereka, turnamen itu tidak resmi dari PSSI dan Asprof PSSI Sumatera Utara tidak mengerahkan wasit maupun perangkat pendukung lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Aprianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Apri. Ya, selamat siang Tribuners. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi telah meresmikan turnamen Edi Rahmayadi Cup 2022 di Stadion Teladan Sabtu 23 Juli 2022. Dengan mengetuk mikrofon sebanyak 3 kali, Edi Rahmayadi meresmikan pagelaran turnamen tersebut tanpa ada gangguan. Namun sebelumnya, Asprop PSSI Sumatera Utara telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan kompetisi turnamen tersebut.
Menurut mereka, PSSI, pagelaran Edi Rahmayadi Cup itu dilarang dari PSSI yang beredar dengan nomor 30 strip Asprop Sumut FGS 7/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditujukan kepada panitia pelaksana kegiatan turnamen sepak bola Piala Gupsu tahun 2022. Surat tersebut menjawab permohonan panitia soal rekomendasi kegiatan dan perangkat untuk turnamen Piala Gupsu 2022 yang akan berlangsung di Stadion Teladan mulai tanggal 23 sampai 29 Juli 2022. Namun mantan Pangkostrat itu atau Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, tak gentar dengan surat edaran itu. Ia tetap melaksanakan kegiatan olahraga tersebut. Pada pidatonya pada pembukaan Edi Rahmayadi Cup, dia mengatakan di Stadion Teladan nantinya akan ada 4 tim yang akan berlatih untuk pertandingan di Liga 2 nanti. Edi Rahmayadi juga mengatakan Stadion Teladan menjadi saksi bisu lahirnya atlet-atlet sepak bola tingkat nasional. Dia berusaha melahirkan sejarah kembali, menghidupkan kembali kiprah para pemain yang dulu pernah berkiprah di Stadion Teladan hingga ke internasional. Edi Rahmayadi juga mengatakan PSMS pernah berada di level tingkat internasional pada melawan Rusia, tim Ajax dari Belanda, dan saat itu PSMS menang melawan semua itu. Edi Rahmayadi mengucapkan olahraga sepak bola ini bukanlah politik, ini adalah hiburan masyarakat untuk melahirkan pemain sepak bola dari Sumatera Utara yang akan membawa nama baik Sumatera Utara maupun Indonesia. Gubernur Sumatera Utara juga mengecam kepada pihak-pihak yang ingin menguasai sepak bola untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dia mengajak semua pihak agar mendiskusikan lahirnya kembali sepak bola dan Sumatera Utara yang bermartabat. Edi mengatakan dia telah membangun stadion sepak bola yang baru agar dapat dipergunakan pemain maupun tim-tim sepak bola yang ada di Sumatera Utara di kawasan Desa Sirak, Kuala Namu, Deli Serdang dengan nama Maharani Stadion. Dia berharap kepada supporter dan penonton yang mendukung tim kebanggaannya agar tetap sportif, tidak ada melakukan perusakan, dan agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Seperti itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Aprianto atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara. Maksud kami keterangan dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berikut tayangan untuk Anda. Dan saudara-saudaraku yang berhadir, seluruh atlet bola, ada 4 atlet yang akan berlatih tadi di stadion ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengenal betul dan tahu benar bahwa Stadion Teladan ini adalah stadion heritage dari orang-orang tua kita dulu, pendahulu kita. Sedangkan stadion ini di tahun 1950, jadi sudah lahir. Saya belum lahir, stadion ini sudah ada. Apalagi kalau ada orang-orang yang usianya baru lahir di tahun 80-an atau 70-an, pasti tak mengerti Stadion Teladan ini. Yang kedua, Stadion Teladan ini sudah banyak melahirkan atlet-atlet bola sampai ke tingkat nasional. Dan selama ini dia menjadi saksi bisu. Saya berusaha untuk mengamankan kembali, melahirkan sejarah kembali,
menghidupkan kembali dan dulu berkiprah pemain-pemain internasional di stadion ini. Dan PSMS itu berada di level tingkat-tingkat yang sampai melawan Rusia. Acara seserahan pernikahan di Desa Kerap Tuban menyita perhatian masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Dusun Gendong, Desa Margorejo, Kecamatan Kerek. Calon pengantin pria bernama Abdul, warga Desa Kedungrejo, Kecamatan setempat, harus membawa seserahan pernikahan yang nilainya mencapai ratusan juta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, M. Sudarsono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sudar. Halo, selamat siang. Aksi hantaran seserahan viral terjadi di Kabupaten Tuban, tepatnya di Dusun Gendong, Desa Margorejo, Kecamatan Kerap, di mana mempelai calon pengantin pria Abdul Gohar Kedungrejo memberi hantaran yang sangat luar biasa, di antaranya mencapai ratusan juta, meliputi hantaran hewan ternak, seekor sapi ukuran besar, gabah, perabotan rumah tangga seperti kursi, terus lemari, spring bed, dan juga ranjang yang terbuat dari kayu jati. Selain itu juga pengantin pria menyerahkan batik gedok, tenun gedok sebanyak 26 potong seharga masing-masing 500.000. Selain serta ada tambahan juga emas yang cukup banyak kepada diserahkan untuk pengantin perempuan. Jika di total ada sekitar 100 juta lebih hantaran tersebut, itu belum pesta nikah. Nantinya seekor sapi akan dilakukan sembelih untuk pesta adat. Gitu, Mai. Baik, terima kasih rekan Sudarsono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai pengantin perempuan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mbak, ini sedang berlangsung acara apa? Seserahan, Pak. Seserahannya? Iya. Mau nikah? Iya. Kapan nikahnya, Mbak? Tanggal 24. 24? Iya. Ini yang dibawa pihak laki-laki apa aja, Mbak? Banyak, Mas, ada sapi, terus apa itu? Perabotan? Iya, perabotan lengkap. Beras juga ya? Beras Gabah. ada, jagung, terus gabah, meja, sama kurungan titik, bayang, sama apa itu, kotaan. Nilainya itu berapa, Mbak, kira-kira? Yang di bawah pihak pengantin? Mas, kira-kira ya banyak. Dari 100-an lebih. 100-an lebih ya? 100 jutaan lebih. Ya. Itu permintaan atau dari pihak laki-laki sendiri? Dari pihak laki-laki sendiri. Enggak pernah ada pembicaraan Enggak sebelumnya? pernah. Kenalnya sudah lama? Dengan... Sudah lama. Sudah lama ya? Ya. Dikenalkan dari? Orang tua. Oh, dari orang tua ya? Ya. Mbak Endang mau nikah senang dengan pujaannya? Senang. Senang ya? Iya. Nantinya seperti sapi ini setelah nikah mau apa, dijual lagi atau di... Enggak, sapinya disembelih. Oh, memang digunakan untuk disembelih saat acara ya? Buat acara. Oh, pada saat hari ya nanti ya? Tak kira di ternak enggak ya? Makanan prasmanan. Memang begitu ya? Enggak boleh diternak ya? Enggak boleh. Oh, kalau lain-lain dijual atau untuk sendiri? Disimpan. Gabah? Ya. Enggak dimakan gabahnya nanti? Ya, bisa ya? Dimakan. Warga Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu sangat antusias untuk membuat paspor saat jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin datang ke Desa Karangindah pada Sabtu 23 Juli. Melalui program layanan paspor masuk desa, masyarakat sangat terbantu dan dimudahkan membuat paspor tanpa harus datang lagi ke kantor imigrasi yang jaraknya lumayan jauh dan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Kepala Desa Karangindah, Sudianto, pun sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Man Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hidayat. Ya, baik, terima kasih rekan Mai. Dapat kami laporkan untuk program paspor masuk desa ini yang digelar oleh kantor imigrasi Batu Licin yang ada di Desa Angsana adalah program inovasi dari Kemenkumham, yang mana program ini bisa petugas datang ke lokasi yang diinginkan, misalnya ke desa. Syaratnya
minimal biasanya ada 20 orang, maka petugas akan datang ke lokasi. Seperti kemarin di desa Karangindah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, petugas imigrasi datang ke lokasi untuk melayani masyarakat yang ingin membuat paspor. Kegiatan ini juga langsung ditinjau oleh Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Pak Lilik Sujandi, yang mengatakan program tersebut adalah inovasi dari Kemenkumham, yang mengatakan ini bukti pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi program ini adalah program inovasi yang sudah dijalankan sekitar 1 tahun lebih, dan ini sebuah terobosan untuk membantu masyarakat, yang mana jarak di Kabupaten Tanah Bumbu ini cukup jauh. Seperti Desa Karangindah ini jarak ke kantor imigrasi Batu Licin ini sekitar 2 jam perjalanan, dan itu perlu waktu. Jadi masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya program inovasi pelayanan paspor masuk desa ini. Masyarakat juga berbondong-bondong mengurus paspor. Ada yang membuat paspor baru dan ada yang melakukan penggantian. Menurut Kepala Kemenkumham, antusias masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu untuk membuat paspor itu sangat tinggi. Rata-rata penduduknya banyak yang melakukan perjalanan umroh setiap tahunnya. Jadi program ini juga masyarakat bisa merasakan di daerah pelosok-pelosok dengan hanya bersurat ke kantor imigrasi Batu Licin. Setelah dapat surat, maka petugas akan datang ke lokasi langsung. Jadi masyarakat tidak perlu ke kantor imigrasi Batu Licin lagi. Begitu akan Mei dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 orang tersangka yang melakukan penyelundupan ganja kering sebanyak 7 karung goni seberat 175 kg digagalkan aparat kepolisian Polres Gayo Luas pada Sabtu 23 Juli. Polisi sempat melakukan razia di Simpang Uring, Kecamatan Dabun Kelang dengan menutup ruas jalan tersebut. Ganja kering tersebut dibawa dan diangkut kedua tersangka dari Blangkejeren tujuan Pining dan hendak dibawa ke Medan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Rasidan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rasidan. Baik, Mei. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Kami laporkan dari Kabupaten Gayo Luas bahwa aparat kepolisian Polres Gayo Luas berhasil menggagalkan penyelundupan ganja sebanyak 175 kg yang dikemas dalam 7 karung goni hendak diselundupkan ke Medan melalui lintasan jalur Pining, Aceh Timur. Namun dalam upaya penyelundupan ganja kering tersebut, aparat kepolisian Polres Gayo Luas berhasil menggagalkan ganja kering tersebut dan mengamankan 2 orang tersangka. Dari kedua orang tersangka tersebut, salah satu tersangka berinisial J, 23 tahun, warga Gumpang, Kecamatan Putri Betung. Sementara satu tersangka lainnya yaitu berinisial S, 45 tahun, warga Kota Canih, Aceh Tenggara. Dalam hal ini, tersangka meninggal dunia akibat terjatuh dari tebing yang diduga hendak melarikan diri dari kejaran petugas. Tersangka S, warga Kota Canih yang meninggal dunia, sempat dilarikan dan dievakuasi ke Puskesmas Kota Blangkejeren sekitar pukul 0.22 WIB lebih kurang. Selanjutnya, tersangka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gayo Luas. Namun, sekitar pukul 7.50 WIB, tersangka S meninggal dunia
akibat luka yang dialami oleh tersangka. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. BMKG Kalimantan Barat pada Rabu 20 Juli menyebutkan potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Data BMKG menyebutkan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat terjadi hujan secara merata dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan yang terjadi juga tampak belum berhasil melandaikan titik hotspot di beberapa wilayah. Dengan demikian dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas jarak pandang yang akan mengganggu penerbangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Firdaus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Firdaus. Oke, terima kasih rekan Mei. BMKG Kalimantan Barat melaporkan bahwasanya tanggal 21 sampai 26 Juli Kalimantan Barat memasuki cuaca ekstrim dan hujan lebat. Namun demikian, cuaca ekstrim dan hujan lebat tersebut belum berpengaruh terhadap titik hotspot di Kalimantan Barat yang masih tinggi. Berdasarkan data 22 Juli 2022, BPBD Kalimantan Barat menyebutkan ada 532 titik hotspot. Dari data tersebut menunjukkan peningkatan terjadinya titik hotspot daripada hari sebelumnya yang mencapai 358 titik hotspot. Dan titik hotspot tersebut menyebar di seluruh Kalimantan Barat, terutama dan yang paling tinggi ada di Kabupaten Sanggau dengan 153 titik, Sintang 90 titik, Kapuas Hulu 51 titik, Landak 49 titik, Kabupaten Melawi 41 titik, Mempawah 39 titik, dan sisanya menyebar merata di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, Komando Satgas Penanganan Bencana Asap melakukan patroli pantauan udara. Patroli pertama dilakukan di sekitar area pesisir Kalbar yang melintasi Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Sambas, Kalimantan Barat pada Jumat pagi 22 Juli 2022. Dalam pantauan udara tersebut, patroli tersebut terlihat masih banyak titik hotspot yang menyebar, bahkan belum padam. Di sekitar daratan Kuburaya menuju Mempawah bahkan terlihat hotspot yang membesar dan membentuk kepulan asap yang pekat dan banyak. Kemudian di daerah lain seperti Sambas dan Bengkayang juga terlihat masih sangat banyak titik hotspot kecil hingga sedang. Sementara di sekitaran kota Pontianak dan Kota Singkawang tidak terpantau titik hotspot, namun masih ada beberapa kepulan asap kecil yang kemungkinan disebabkan oleh sampah yang dibakar. Dari pantauan patroli tersebut kemudian akan dilakukan waterboom, penyiraman dengan air menggunakan dari udara oleh menggunakan helikopter BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertugas di Kalimantan Barat. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan guru dan tenaga kependidikan mengabdi di wilayah pedalaman dan perbatasan Malinau. Total ada 215 GTK jenjang SMA sederajat di Malinau terdata sebagai pengajar di sekolah-sekolah yang sulit dijangkau. Karena frekuensi penerbangan perintis yang sangat terbatas, GTK kerap terdampak antrean panjang penerbangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei dan rekan-rekan di studio. Pada pekan lalu, tepatnya hari Senin 18 Juli 2022, telah memasuki tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah untuk semua jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Malinau, mulai dari TK hingga SLTA atau SMA sederajat. Untuk wilayah-wilayah yang terdata di wilayah remote area atau wilayah yang sulit terjangkau di Kabupaten Malinau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara cabang Dinas Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung mendata ada 215 guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang mengabdi di sejumlah wilayah yang sulit diakses atau wilayah pedalaman dan kepulauan atau wilayah kecamatan terluar di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk saat ini memang frekuensi penerbangan cukup banyak permintaan karena memasuki waktu seusai libur Idul Adha kemarin, termasuk juga untuk tahun ajaran baru semua jenjang, dikarenakan kebiasaan guru dan tenaga kependidikan yang dari wilayah terluar atau wilayah remote area
biasanya turun ke ibu kota kabupaten untuk mengurus sejumlah keperluan administrasi atau keperluan pribadi. Dari beberapa guru khususnya yang mengajar untuk jenjang SMA sederajat, biasanya terdampak antrean panjang penerbangan perintis. Untuk diketahui memang kuota penerbangan perintis pada tahun 2022 ini memang hanya berharap pada APBN atau penerbangan perintis yang disubsidi bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pusat. Sementara rutinnya biasanya pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menganggarkan anggaran dana untuk subsidi ongkos orang dan barang atau SOA yang kerap disebut sebagai program jembatan udara di Kalimantan Utara, namun urung dianggarkan tahun ini sehingga frekuensi terbang memang terbatas ke sejumlah wilayah, khususnya di wilayah terluar Kabupaten Malino dan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Untuk saat ini kantor dinas cabang pendidikan dan kebudayaan wilayah Malino dan Kabupaten Tanah Bidung mewajibkan bagi guru yang terdampak penundaan penerbangan untuk tetap absen di kantor cabang sebelum dapat berangkat kembali untuk memulai tahun ajaran baru yang nantinya akan dijadikan laporan, dan masalah ini juga akan menjadi bahasan agar guru-guru khususnya tenaga kependidikan jenjang SMA sederajat diprioritaskan dalam mengikuti penerbangan perintis ke wilayah terluar atau remote area di wilayah Kabupaten Malino. Demikian rekannya. Terima kasih rekan Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Lampung menetapkan 4 pelaku kasus narapidana tewas di Lampung. Narapidana tewas di Lampung merupakan satu anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lampung. Dari keterangan Kabid Humas Polda Lampung, 4 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka narapidana tersebut atas meninggalnya korban RF adalah teman satu sel RF di LPKA Lampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Syamsir Alam, wartawan Tribun Lampung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syamsir. Selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners. Dan sekali apa yang disampaikan rekan Mei tadi terkait perkembangan kasus meninggalnya anak berhadapan hukum di LPKA kelas 2 Lampung beberapa waktu lalu. Kemarin Polda Lampung secara resmi menetapkan 4 pelaku atau 4 tersangka atas kasus meninggalnya RF ABH di LPKA Lampung. 4 pelaku tersebut berinisial IA 17 tahun, DS 16 tahun, NP dan juga RB. Kesemuanya keempat pelaku tersebut merupakan kawan satu sel dari korban RS. Adapun dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Mabes Pol Pandra, bahwa kasus tersebut merupakan penganiayaan yang dilakukan oleh keempat pelaku terhadap korban. Masing-masing pelaku ini mempunyai peran sendiri dalam penganiayaan tersebut, di mana para pelaku ini melakukan penganiayaan dengan cara memukul anggota tubuh korban, mulai dari kepala hingga kaki, dan juga ada yang sampai menyundutkan rokok ke tubuh korban. Terus disampaikan juga bahwa pada konferensi pers kemarin juga hadir dari Kamenkumham Lampung yang diwakili Kadif Pas Farid juga menyebutkan bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi petugas dari LPKA, di mana Kamenkumham Lampung juga secara resmi telah menonaktifkan Kalapas LPKA Lampung dan telah menggantikannya dengan pelaksana harian. Adapun juga menurut Farid yang juga menyebutkan bahwa ada para pelaku ini merupakan kan satu sel dari
korban, 2 orang merupakan rekan satu sel dan 2 orang lainnya bersebelahan selnya dengan korban. Sementara tadi di Propam tadi Humas Polda Lampung juga mengatakan bahwa Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung mengatakan dari penetapan batas status ini masih bisa dikembangkan dan pihaknya masih terus melakukan pengembangan perkara terkait perkara kematian RF ini dan terus mencari pendalaman kasus dan tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelaku lainnya. Sementara Dr. James yang melakukan otopsi terhadap jenazah korban menyampaikan bahwa hasil otopsi disampaikan terdapat banyak luka memar baik di bagian dalam tubuh maupun di luar tubuh korban yang diduga luka-luka tersebut merupakan hasil dari penganiayaan. Demikian rekan Mei laporan dari Lampung. Terima kasih rekan Syamsir Alam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pada Sabtu 23 Juli kemarin, Shirley Nayuan, wanita yang diduga meninggal karena menjadi korban KDRT suaminya, tepat 40 hari meninggal dunia. Keluarga Shirley kemudian membuat ibadah 40 hari mengenang kepergiannya. Ibadah 40 hari dilaksanakan di rumah duka yang berada di perumahan Rizki Desa Golongan Tetempangan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang untuk 40 hari mengenangnya kepergian Shirley Nayuan, di mana Shirley Nayuan diduga meninggal akibat penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya pada 9 Juni dan dinyatakan meninggal dunia pada 14 Juni di Rumah Sakit Sentra Medica Hospital yang berada di Minahasa Utara. Nah, tepat kemarin keluarga melaksanakan 40 hari mengenang kepergian Shirley Nayuan, dan di situ memang terpantau saat memutar kembali video saat Shirley masih hidup dan berita-berita yang viral saat kematian Shirley, memang anak-anak dari Shirley menangis, bahkan anak yang kedua itu yang perempuan, anak sulung laki-laki, anak yang kedua perempuan. Kedua anak ini adalah anak dari suami pertama Shirley, dan yang diduga pelaku ini adalah suami kedua Shirley. Nah, anak kedua dari suami pertama Shirley itu anak perempuan memang terus menangis, dan dia menunduk dan meneteskan air mata dan tidak mau melihat video yang sementara diputar saat ibunya masih hidup dan dalam keadaan meninggal dunia. Waktu sebelum pemakaman itu dia terus menunduk dan terus menangis. Nah, dia juga saat menyampaikan ucapan terima kasih selesai ibadah kepada pelayat, memang cukup banyak yang hadir di rumah duka. Dia menyampaikan sedikit cerita mengenai ibunya, di mana ibunya adalah seorang pensiunan dan dia kurang lebih 20 tahun tugas di Papua. Dan setelah pensiun kurang lebih sudah 1 tahun di Kota Manado, kembali ke kampung halaman, ia mendengar ibunya telah meninggal. Dengan begitu dia mengatakan sangat-sangat terpukul sebagai seorang anak, apalagi saat kejadian dia berada jauh dengan ibunya. Dan dia sampaikan memang meskipun memang ada dari pendeta dan hamba Tuhan yang terus membantu mereka dalam mendoakan sekaligus juga membagikan firman Tuhan, namun memang sebagai anak dia merasa tidak mampu apa yang telah terjadi dengan ibunya, apalagi menurutnya yang diduga dilakukan oleh ayah sambungnya. Nah, dari kakaknya juga itu ketika kami wawancarai, dia menyampaikan untuk hasil otopsi, jadi memang saat itu korban sempat diotopsi dan otopsi keluar pada 15 Juli. Nah, dan hasil otopsi menyatakan positif kekerasan penganiayaan. Nah, anak sulung dari Shirley ini menjelaskan sesuai penjelasan dari kepolisian
positif kekerasan penganiayaan dengan benda tumpul. Berbeda kalau ini positif ini benda tumpul yang mengenai korban atau objek. Nah, berbeda dengan objek yang mengenai benda tumpul, berarti itu jenazah yang mengenai benda tumpul, tapi ini benda tumpul yang mengenai korban. Jadi dia menyampaikan memang benar ini korban kekerasan. Dan dia mengatakan saat kejadian itu hanya ibunya dan ayah sambungnya. Jadi secara manusia dia sampaikan siapa lagi, karena hanya mereka berdua saat kejadian itu. Namun memang meskipun hasil positif, menurutnya dari kepolisian tidak langsung melakukan penangkapan kepada diduga pelaku, dan saat ini diduga pelaku masih dalam bentuk saksi, belum sebagai tersangka, dan masih wajib lapor di Polres Minahasa Utara. Dengan begitu anak sulung juga dari Shirley ini menyampaikan, polisi menyampaikan saksi-saksi sudah lengkap, saksi dari para masyarakat di rumah kediaman lokasi kejadian itu sudah ada banyak saksi yang disampaikan oleh keluarga, mereka telah bersaksi di kepolisian, dan kepolisian menyampaikan tidak lama lagi akan naik ke gelar perkara. Nah, dengan begitu anak sulung dari Shirley menyerahkan semua yang akan dilakukan oleh kepolisian dengan seadil-adilnya, dan mereka berharap kepergian ibu mereka bisa mendapat keadilan sebagaimana yang terjadi. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kepengurusan Organisasi Serikat Pemuda Jawa Kaltara periode 2022-2025 resmi dikukuhkan pada Minggu 24 Juli. Pengukuhan yang dilaksanakan di Dome Center Tanjung Selor dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina SPJ Kaltara yang juga menjabat sebagai Sekda Bulungan, yakni Resdianto. Menurut Ketua SPJ Kaltara Wiwit Susanto, Serikat Pemuda Jawa dibentuk sebagai wadah dan rumah bagi pemuda Jawa untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah di Kaltara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Ya, baik rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa pada tadi pagi pengurusan Organisasi Serikat Pemuda Jawa atau SPJ Kaltara untuk periode 2022-2025 resmi dilantik atau dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Sekda Bulungan Resdianto. Pelantikan dan pengukuhan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kalimantan Utara, diantara yang Gubernur Kaltara Denno Paliwang, ada Bupati Bulungan Syarwani, anggota DPRD Kaltara Nurhayati Andris, dan sejumlah pejabat Forkompinda lainnya baik di Kaltara maupun di Bulungan. Gubernur Kaltara dalam sambutannya berpesan agar pembentukan organisasi SPJ ini mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kaltara. Sementara itu, Ketua SPJ Kaltara Wiwit Susanto menyampaikan bahwa SPJ dibentuk sebagai wadah atau rumah bagi seluruh pemuda Jawa yang ada di tanah perantauan atau di Kaltara untuk bentuk aktualisasi dirinya, diantaranya dengan terus melakukan sejumlah kegiatan atau agenda seperti agenda kesenian dan kebudayaan. Salah satunya juga dapat dilihat pada saat pelantikan hari ini, di mana sejumlah kesenian tradisional khas Jawa ditampilkan seperti tari Manuk Dadali, lalu kuda lumping, juga ada atraksi dari reok Ponorogo, dan juga diiringi oleh musik gamelan khas Jawa. Menurut Wiwit, kehadiran Serikat Pemuda Jawa ini nantinya juga mampu memberikan kontribusi terhadap sejumlah proyek pembangunan yang ada di Kaltara seperti halnya pembangunan PLTA, KIPI, dan juga pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Mengingat populasi atau jumlah penduduk Jawa khususnya untuk pemuda di Kalimantan Utara ini cukup besar, sehingga ini menjadi peluang bagi para pemuda-pemudi yang ada di Jawa untuk bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan untuk
skala kecil atau UMKM, di mana nantinya SPJ juga akan berfokus untuk menggelar sejumlah kegiatan ekonomi kreatif yang nantinya diharapkan mampu mendongkrak atau perekonomian pada skala kecil. Demikian rekan Mei dan Tribuners laporan yang saya sampaikan. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 820 ekor ikan koi dilombakan di ajang First Goro Koi Show Makassar. Ajang tersebut berlangsung selama 3 hari di Goro Arena, Jalan Yusuf Daeng Ngawing Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. 820 ekor ikan koi itu dibawa oleh masing-masing pemiliknya dan dilakukan penjurian pada Sabtu 23 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Wahyudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Wahyudin. Baiklah rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan dari Kota Makassar bahwa sedang berlangsung pertunjukan ikan koi di Goro Kota Makassar. Nah, pada pertunjukan ikan ini sebanyak 820 ekor ikan koi yang diperlombakan. Jadi ikan tersebut berasal dari 16 kota, kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi pertunjukan ikan koi ini Tribuners berlangsung di Goro Arena, Jalan Yusuf Daeng Ngawing Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Nah, para pemilik ikan koi ini Tribuners mulai berdatangan pada tanggal 22. Nah, pada tanggal 22 itu Tribuners, pemilik ikan koi masing-masing membawa ikannya hingga malam. Dan mulai kemarin tanggal 23 sudah dimulai penjurian ikan koi tersebut. Jadi ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang menjadi penilaian dari tim juri, seperti warna ikan dan juga kesesuaian dengan yang ingin dipertunjukkan. Jadi ukuran ikan koi yang dipertunjukkan ini Tribuners mulai dari 10 cm hingga 70 cm. Dan ikan koi yang dipertunjukkan ini dimasukkan ke dalam kantong plastik yang juga berisi air. Nah, untuk pengumuman Tribuners, pertunjukan terakhir pada hari ini dan sebentar sore akan diumumkan pemenang. Dan untuk pemenang yang juara 1, Tribuners akan mendapat hadiah sebesar 8 juta rupiah beserta sertifikat dan piala. Baik rekan Mei, demikian yang dapat kami laporkan dari Makassar. Baik, terima kasih rekan Wahyudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Suasana event drag race It's Mekal di sirkuit Paloko Kinalang Kota Mobagu, Sulawesi Utara berlangsung meriah. Event ini diikuti ratusan pembalap handal dari tanah air dan juga lokal. Para peserta terdiri dari beberapa kelas yang sesuai dengan yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Kegiatan ini dilakukan dan digelar oleh Ketua DPRD Kota Mobagu, Medi Makalalak, agar bakat dan hobi para pemuda bisa tersalur dengan baik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Surjarpi Dondo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Surjarpi. Terima kasih rekan Mei dan Tribuners yang berada di manapun berada. Kegiatan event road race Mekal It's Mekal yang dilaksanakan di sirkuit Paloko Kinalang, Kota Mobagu, Sulawesi Utara hingga hari ini masih terus berjalan, dan suasana pun pada hari ini masih terus
banyak penonton yang mengunjungi sirkuit Palekok Kinalang ini. Diketahui event drag race Itis Mekal ini dilakukan untuk menyalurkan bakat para pemuda yang ada di lokal ataupun yang ada di seputaran Bomong Raya. Dan untuk event ini juga panitia telah menyediakan hadiah berupa 2 buah sepeda motor bagi juara umum dan juara untuk kelas lokal. Untuk suasananya pun saat ini dapat saya gambarkan, pengunjung dan penonton itu bila di event biasanya penonton diberikan tiket masuk harus membayar. Namun pada event road race Itis Mekal ini, ketua panitia mengatakan bahwa tiket bagi para penonton itu digratiskan. Dan untuk para pembalap pun dan juga peserta juga diikuti oleh banyak peserta, ada sekitaran 400 peserta yang mengikuti event road race ini. Dan juga ada beberapa pembalap-pembalap ternama yang mengikuti dari Kota Makassar, Palu, dan juga yang lokal, yaitu di Pulau Mondo Raya. Ya, rekan Mei, itulah laporan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Surjarpi Dondo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang ayah di Palembang bernama Hendri Imam Santoso, warga Kecamatan Pelaju, Palembang, nekat mencabuli anak kandungnya sendiri berinisial RK yang masih berusia 10 tahun. Akibatnya pelaku harus berurusan dengan pihak berwajib dan telah ditangkap di kediamannya pada Kamis 21 Juli malam. Ditangkapnya pelaku atas laporan istrinya berinisial SW yang tidak terima perbuatan suaminya tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andika. Halo rekan Mei, salam dari Palembang. Ya, saya benar melaporkan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri terhadap anaknya. Pelaku berinisial HI berumur 46 tahun dan korban RK berumur 10 tahun. Kejadian ini terkuak setelah adanya laporan ibu korban melaporkan HI ke Polrestabes Palembang, dan oleh Unit Pelindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kanit itu Cici langsung mendakili laporan tersebut. Alhasil di mana setelah ibu korban melapor ke Polrestabes Palembang dan ditindaklanjuti oleh Unit PPA Polrestabes Palembang, anggota PPA langsung menjambangi rumah pelaku yang terletak di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelaju Darat, dan Kecamatan Pelaju Palembang. Alhasil pelaku pun berhasil diamankan di rumahnya sendiri. Dari keterangan pelaku saat diperiksa petugas, pelaku ini telah melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya sendiri bernama RK 10 tahun sebanyak 2 kali. Dan hingga kini proses sedang berjalan dan pelaku masih diperiksa. Atas ulahnya pelaku pun akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Begitu rekan. Terima kasih rekan Andika Wijaya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan anggota komunitas motor klub yang tengah merayakan anniversary klub dibubarkan polisi Polsek Sarolangun pada Minggu 24 Juli malam. Komunitas yang tergabung dalam berbagai klub motor tersebut berkumpul di kawasan Gor Sarolangun sejak Sabtu sore. Tak hanya komunitas dari kota Sarolangun, bahkan ada yang berasal dari kabupaten hingga provinsi tetangga yang jumlahnya mencapai ratusan. Karena menimbulkan kebisingan dan berkumpul dalam satu tempat di masa peralihan pandemi, akhirnya Polsek Sarolangun membubarkan keramaian tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Usman.
Baik, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Halo. Ya, silakan rekan Usman dengan laporan Anda. Rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan terkait adanya aktivitas kumpulan komunitas sepeda motor yang menggelar kegiatan berkumpul di masa peralihan pandemi, tepatnya di GOR Kota Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada Minggu malam, berujung dibubarkan oleh Satuan Polisi ataupun Polsek Kota Sarolangun. Kejadian bermula pada sore sekitar pukul 19.30 atau malamnya. Petugas patroli Polsek Sarolangun melakukan patroli dan menemukan perkumpulan ataupun komunitas tengah melakukan acara yang disebut anniversary, hari jadi komunitas yang ke-6. Namun pada kegiatan tersebut menimbulkan kebisingan karena mereka menggunakan sound system dan berkumpul secara banyak, ya lebih kurang ada ratusan anggota komunitas yang tergabung dari berbagai jenis komunitas dan tidak hanya dari Kota Sarolangun saja, melainkan dari kabupaten tetangga, bahkan dari provinsi tetangga juga turut hadir meramaikan anniversary tersebut. Namun acara yang ditimbulkan dari kegiatan anniversary tersebut menimbulkan keramaian dan bising karena mereka menggunakan sound system sehingga mengganggu warga sekitar. Hingga pada pukul 20.00 petugas kepolisian setelah melakukan pendataan dan pengecekan kendaraan akhirnya memaksa komunitas tersebut untuk membubarkan diri, sehingga jelang pukul 23.00 akhirnya satu persatu kelompok tersebut membubarkan diri dan meninggalkan kawasan GOR. Namun untuk kendaraan-kendaraan sendiri telah didata dan masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian. Demikian rekan Mei dari Kabupaten Sarolangun. Baik, terima kasih rekan Usman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sarolangun Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan pada malam hari ini kami langsung patroli ke sini, kemudian bertemu dengan para komunitas ini. Kami sampaikan kepada mereka untuk menitipkan kepada masyarakat umumnya untuk dalam hal kendaraan melengkapi kendaraannya dan menyampaikan masyarakat untuk selalu berhati-hati. Selanjutnya juga memberikan edukasi kepada mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa pada saat ini masih masa pandemi, sehingga kegiatan-kegiatan itu perlu juga untuk menjaga selalu 3M. Sudah melampaui waktunya sehingga mereka dengan sendirinya untuk kembali ke kegiatan masing-masing. Rekaman CCTV yang baru ditemukan tim gabungan Mabes Polri yang mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat kini diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Perkembangan terbaru, rekaman CCTV tersebut ternyata bukan berasal dari rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan rekaman CCTV itu berasal dari sepanjang jalur dari Magelang hingga Jakarta. Ia membenarkan bahwa CCTV di rumah dinas Verdi Sambo rusak seperti yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi. Dedi menuturkan Puslap 4 Mabes Polri tengah mencocokkan kalibrasi waktu antara kejadian sebelum tewasnya Brigadir Yosua. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh soal durasi dan CCTV mana yang diambil penyidik. Kini Lab 4 tengah mencocokkan kalibrasi waktu dari rekaman CCTV yang diperoleh tersebut.
Dedi mengatakan terjadi kekeliruan informasi terkait CCTV yang ditemukan polisi. Ada yang menafsirkan CCTV itu berasal dari rumah dinas Verdi Sambo, ternyata bukan. Sebelumnya diberitakan, pengacara Brigadir Yosua menyebutkan sebelum tewas dengan banyak luka tembak dan luka sayat di tubuhnya, almarhum Brigadir Yosua sempat memberitahu keluarganya di Jambi, tengah ikut rombongan Irjen Verdi Sambo ke Magelang, Jawa Tengah, bersama istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Baradae. Setelah agenda itu, keluarga Brigadir Yosua lalu dikejutkan dengan kabar anaknya telah tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tewasnya Brigadir J disebut karena terlibat baku tembak dengan Baradae karena Brigadir J melakukan pelecehan pada istri Verdi Sambo. Namun keluarga Brigadir J menilai terdapat kejanggalan dalam kematian Brigadir J lantaran luka yang dialami jenazah tidak hanya luka tembak, melainkan luka sayatan serta beberapa luka lebam. Untuk itu pihak keluarga meminta dilakukan autopsi ulang untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3 2 pekan lalu, tepatnya pada Jumat 8 Juli hingga kini masih bergulir. Sejumlah fakta baru ditemukan terkait tewasnya Brigadir J, mulai dari temuan 15 luka pada jasad Brigadir J hingga rencana pelaksanaan autopsi ulang pada Rabu 27 Juli mendatang. Terkini kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan bahwa Brigadir J ternyata sudah mendapat ancaman pembunuhan sejak Juni 2022 lalu. Kendati demikian, Kamarudin Simanjuntak tak mengungkap siapa pihak yang disebut mengancam Brigadir J. Bahkan akibat ancaman serius yang diterima Brigadir J pada bulan Juni itu, Kamarudin Simanjuntak mengatakan Brigadir J sampai menangis. Ancaman terakhir pun diterima Brigadir Yosua saat berada di Magelang, di mana saat itu Brigadir J sedang mengawal atasannya pada Kamis 7 Juli. Ia menyebut ancaman itu ada dalam rekaman bukti elektronik. Dalam rekaman tersebut, Brigadir J diancam apabila naik ke atas maka akan dihabisi atau dibunuh. Namun soal makna naik ke atas yang dimaksud ia belum mengetahuinya. Kemudian tentang siapa yang memberikan ancaman juga Kamarudin belum menyebutkannya. Kamarudin menyebut perlu diusut sebenarnya ada apa di Magelang sehingga saat berada di sana Brigadir Yosua sangat ketakutan. Kamarudin juga menjelaskan kala itu Brigadir J yang ketakutan kemudian mengadu kepada orang yang ia percaya. Namun soal orang yang dipercaya ini masih dirahasiakan dan bukan anggota keluarga. Sementara itu, RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tengah bersiap menjelang proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Jenazah Brigadir Yosua akan diautopsi ulang pada Rabu 27 Juli mendatang. Dikutip dari Tribun Jambi, proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua direncanakan akan disiarkan secara langsung. Hal ini disampaikan oleh Dirut RSUD Sungai Bahar, Dr. Aang Hambali. Rumah sakit menyiapkan beberapa monitor untuk penayangan secara langsung. Tentu dilakukan siaran langsung ini agar proses autopsi tidak ada yang ditutup-tutupi namun tetap sesuai dengan protap. RSUD Sungai Bahar Jambi menjadi tempat autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Kepastian tersebut disampaikan penyidik utama tindak pidana umum Mabes Polri Brigjen Pol Agus Suharnoko pada Sabtu 23 Juli. Agus langsung mengecek fasilitas didampingi Dirut RSUD Sungai Bahar, Dr. Aang Hambali. Terlihat pengecekan dilakukan di ruang utama untuk autopsi dan ruang rapat forensik, serta ruang persiapan forensik. Dari hasil pengecekan tersebut, Brigjen Agus mengatakan sudah dipastikan autopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Karena sebelumnya dirinya sudah mengunjungi lokasi pemakaman dan kondisinya kurang layak sebagai tempat autopsi. Ia menyebut akan ada 10 tim forensik yang akan bertugas.
Borneo FC Samarinda, Diego Michel targetkan kemenangan saat melawan Arema FC pada Minggu 24 Juli hari ini. Diketahui pertemuan antara Borneo FC Samarinda versus Arema FC nanti sore merupakan laga perdana mereka pada kompetisi Liga 1 2022-2023. Jelang laga tersebut, skuad Pesut Etam telah melakoni latihan bersama dan official training di Stadion Segiri, Samarinda pada Sabtu 23 Juli kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Ridwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait pelaksanaan Liga 1 di Gor Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang mana nantinya mempertemukan Borneo FC Samarinda melawan Arema FC. Nah, menjelang laga tersebut, pemain Borneo FC Samarinda yang merupakan seorang kapten di lapangan, yakni Diego Michel, mengatakan bahwasanya menjelang laga nanti, ayolah kita melupakan apa yang menjadi hasil di Piala Presiden dan fokus pada pertandingan Liga 1 nantinya. Selain itu, pada laga perdananya nanti sore tepatnya, itu Diego Michel juga menargetkan sebuah kemenangan untuk memetik poin pertamanya pada laga perdana di Piala Presiden ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kamarudin Simanjuntak, pengacara yang ditunjuk keluarga menjadi kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, mengatakan sudah ada satu tersangka yang ditetapkan oleh penyidik pada kasus dugaan pembunuhan berencana atas kliennya. Ia mengatakan tersangka tersebut sudah mengaku yang menjadi pelaku penghilangan nyawa Brigadir J tersebut. Kamarudin juga mengatakan bahwa telah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana, yaitu rekaman elektronik. Meski begitu, Kamarudin masih belum bersedia menyebutkan siapa pelaku yang mengaku sudah membunuh Brigadir J dan ditetapkan tersangka tersebut. Ia mengatakan dari mulut tersangka tersebut akan ada tersangka lainnya, mengutip informasi yang ia dapatkan dari penyidik. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Andi Rian, mengatakan sampai saat ini penyidik belum menetapkan siapapun sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J. Sementara itu, menurut Kamarudin, pada rekaman elektronik tersebut, Brigadir J mengalami ketakutan karena ancaman pembunuhan pada Juni 2022 hingga menangis. Kamarudin menjelaskan dugaan ancaman pembunuhan itu terus berlanjut hingga 1 hari menjelang kejadian atau tewasnya Brigadir J. Kamarudin juga memastikan bahwa kasus dugaan pembunuhan berencana ini sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sementara itu, pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat bakal digelar pada Rabu 27 Juli pekan ini. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Didi Prasetyo, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum Brigadir Yosua dan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Ia menuturkan ekshumasi tersebut sesuai perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dedi meminta adanya proses ekshumasi digelar sesegera mungkin. Menurutnya nantinya autopsi ulang Brigadir Yosua akan melibatkan pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu autopsi ulang diharapkan dapat memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Menurut Dedi, proses autopsi ulang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi jenazah mengalami pembusukan karena akan membuat sejumlah kendala bagi tim kedokteran forensik. Dedi mengatakan polisi terbuka melibatkan pihak eksternal dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Sedikitnya 7 dokter dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia akan dilibatkan dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Namun begitu, dia tidak merinci nama-nama dokter eksternal yang dilibatkan dalam autopsi ulang tersebut. Menurutnya, dokter yang terlibat memiliki kemampuan mumpuni di bidangnya. Ini muncul desakan kepada Polri agar melakukan prarekonstruksi atas suara tembakan terkait tewasnya Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Prarekonstruksi suara tembakan diharapkan bisa mengungkap seperti apa insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia dan Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute meminta Polri untuk melakukan prarekonstruksi atas suara tembakan yang terjadi dalam insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Koordinator KP HAM Abu Said Pelu mengatakan hal tersebut diperlukan untuk mengetahui kebenaran peristiwa dan wujud akuntabilitas kepolisian kepada masyarakat luas dalam membuat kasus ini terang. Menurut Abu Said, prarekonstruksi terkait suara tembakan juga harus dilakukan guna mengetahui lebih detail jenis senjata dan peluru yang digunakan. Tak hanya itu, prarekonstruksi yang diminta tersebut juga untuk mengetahui jarak tembak yang dilakukan sehingga akhirnya menewaskan Brigadir J. Tak hanya soal prarekonstruksi suara tembakan, kedua lembaga tersebut juga meminta Polri untuk melakukan prarekonstruksi gelar olah TKP pertama kali setelah kejadian. Hal itu penting guna mengetahui langkah Polri pertama kali setelah mendapat laporan, baik itu soal siapa yang menghubungi polisi dan siapa penyidik pertama yang berada di TKP. Upaya prarekonstruksi tersebut juga harus dilakukan guna membongkar adanya beberapa keganjilan penyampaian pers yang dilakukan pertama kali oleh mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Diberitakan sebelumnya, Polri menggelar prarekonstruksi terkait baku tembak yang berujung tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat oleh Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Adapun prarekonstruksi ini berdasarkan laporan polisi yang disidik oleh Polda Metro Jaya. Dalam laporan ini terlapor dalam kasus itu tidak lain adalah Brigadir J yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan pengancaman. Prarekonstruksi itu dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Tak hanya Andi, prarekonstruksi itu dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Solpanit. Adapun awak media tidak bisa menyaksikan langsung prarekonstruksi tersebut. Awak media hanya bisa memantau prarekonstruksi itu sekitar 10 meter dari luar rumah Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa prarekonstruksi kali ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ingin mengungkap kasus secara ilmiah. Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa proses pembuktian ilmiah itu dibuktikan dengan metode hingga peralatan yang digunakan dalam penyidikan. Dengan begitu, kasus ini bisa menjadi terang benderang. Untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, Polri melakukan prarekonstruksi. Adapun prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua digelar pada Sabtu 23 Juli. Polri melakukan prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun saat prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Yosua, tidak terlihat Irjen Verdi Sambo dan Baradae yang menembak Brigadir Yosua. Selain tidak dihadirkan Irjen Verdi Sambo dan Baradae, selain tidak dihadirkan Irjen Verdi Sambo dan Baradae, Polri juga tidak menghadirkan PC, istri Verdi Sambo. Pihak Polri kemudian angkat bicara mengenai tidak dihadirkan Irjen Verdi Sambo dan PC istrinya serta Baradae. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, prarekonstruksi berbeda dengan rekonstruksi perkara sehingga tidak perlu menghadirkan saksi. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saksi dalam perkara tewasnya Brigadir Yosua akan dihadirkan saat rekonstruksi perkara. Dalam prarekonstruksi tersebut, penyidik Polda Metro Jaya dan tim gabungan melakukan reka adegan baku tembak berdasarkan pernyataan saksi. Di prarekonstruksi juga dihadirkan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS, tim laboratorium forensik atau LABFOR, hingga kedokteran forensik. Diketahui dalam kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah membentuk tim gabungan khusus guna menindaklanjuti kejadian kematian Brigadir Yosua. Tim melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Tim tersebut dibentuk guna mencari kebenaran dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Sebab pihak keluarga menduga ada dugaan pembunuhan berencana terkait penyebab kematian Brigadir Yosua.
Pihak keluarga menduga itu dari adanya berbagai luka selain luka tembak yang ada di jenazah Brigadir Yosua, seperti luka sayat, jari putus, hingga lilitan di leher. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Buntut berpelukan dengan Irjen Verdi Sambo, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran didesak dinonaktifkan terkait kasus kematian Brigadir J. Bahkan desakan itu sempat trending topik di Twitter dengan seruan tagar "Copot juga Fadil" pada Jumat 22 Juli 2022 sore. Dikutip dari tribunnews.com, tagar "Copot juga Fadil" bertengger di urutan kedua trending topik. Tagar itu terpantau di tweet oleh 14.800 warganet. Warganet mendesak kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menonaktifkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Hal ini karena Fadil disorot terlihat berpelukan erat dengan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Bahkan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menerangkan pelukan kedua petinggi Polri itu disindir sebagai teletabis sambil nangis-nangisan. Untuk itu Kamarudin meminta Irjen Fadil Imran juga dinonaktifkan. Ia berharap Fadil tidak melakukan upaya menghalangi penyidikan. Kamarudin menerangkan bila terbukti menghalangi dan merekayasa maka sebaiknya dinonaktifkan. Sebelumnya ada 3 petinggi Polri yang telah dinonaktifkan oleh Kapolri demi pengungkapan misteri kematian Brigadir J. Di antaranya Irjen Verdi Sambo dari Kadif Propam, Brigjen Pol Hendra Kurniawan dari Karupapinal, dan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dari Kapolres Jakarta Selatan.
Thank you. So I would like to welcome everyone, the speakers. Recording in progress. Just to remind you that this event is organized and fully supported by the Ministry of Education, Higher Education Directorate General, organized by COMAC Consultancy Group and Us Consulting. So I would like to welcome Mr. Charles Cormack to open this event by doing the opening remarks. So I give the time to Mr. Cormack to start this event. Thank you very much and welcome everybody, and thank you very much for coming to attend this webinar, and I hope that you find it both useful and interesting. I'd like to start by thanking the Ministry and the Director General for supporting this webinar, and also thank Haifa and Oliver at Ask for all of the hard work that they've put in to help bring this together. And I'd also be remiss not to thank the 3 universities who've kindly agreed to come and talk to you about their strategies towards partnerships. So thank you to the University of Missouri St. Louis, Canberra and Northumbria. I just quickly introduce myself and CCG. We're an organisation based in the UK. We've been established